Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya akan memulai video ini dengan membacakan sebuah puisi karya penyair Sufi yang legendaris, yaitu Jalaluddin Rumi. Sebuah puisi yang berjudul Pukulan dari Langit. Pukulan dari langit. Ketika sebuah pukulan dari langit menghantam dirimu, bersiap-siaplah, karena setelah itu akan kau terima hadiah penghormatan. Karena tak mungkin sang raja menamparmu tanpa memberimu sebuah mahkota dan sebuah tahta untuk diduduki. Seluruh alam dunia hanya senilai sebelah sayap kutu, tapi satu tamparan dapat memberimu ganjaran tak terperi. Cepatlah, lepaskan lehermu dari rantai emas, yaitu dunia ini, dan terimalah tamparan dari Roh. Para nabi telah menerima pukulan seperti itu di leher mereka. Karenanya, kepala mereka tegak. Karenanya, wahai pencari, siapkan dirimu. Selalu penuh perhatian, hadirkan dirimu, agar dia temukan engkau di tempatmu. Jika tidak, dia akan ambil kembali hadiah penghormatan itu, seraya berkata, tak kutemukan seorang pun di sini. Nah, saya mohon maaf ya kalau cara saya menyampaikan puisinya tidak enak didengar. Saya bukan pujangga, saya hanya sangat terkesan dengan makna dari puisi ini. Saya lebih tertarik pada maknanya yang bagi saya mempunyai pesan mendalam bagi kita, seperti sebuah lentera hati. Saya menganggap puisi ini sebagai pengingat bagi kita semua di saat menghadapi sekian banyak masalah atau problem hidup. Bagi saya pribadi, ketika saya mampu melampaui secara sadar permasalahan yang saya hadapi, saya menjadi benar-benar mengamini puisi tersebut, langsung dari maknanya, hakikatnya, yaitu cobaan atau masalah hidup kadang tampak sebagai pukulan dari langit. Kadang begitu keras, kejam, tampak tidak adil. Namun apabila kamu masuk dan sungguh-sungguh memahami hakikat dari masalah tersebut, ya, hakikat masalahnya bukan wujud dari masalahnya, ya, maka kamu akan mengetahui bahwa bentuk-bentuk masalah itu bisa berupa hubungan yang bermasalah, kondisi finansial yang selalu kurang, pekerjaan, kesehatan yang buruk, dan lain-lain. Itu hanyalah wujud. Hakikat dari masalah adalah panggilan dari Yang Maha Luhur untuk melepaskan ego dan kemelekatan kita. Tentang berbagai macam isu dalam hidup ini, diantaranya kemelekatan pada uang, ya, kemelekatan pada uang, bukan pada uangnya. Dalam arti tidak ada yang salah dengan mengimpikan atau menginginkan banyak uang, ya, karena uang hanyalah sarana, hanyalah tool, alat untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Hanya saja kemelekatan atau cinta pada uang yang sering membawa kita kepada kesengsaraan. Kemudian bentuk kemelekatan yang lain adalah kekhawatiran tentang masa depan, kecintaan pada diri sendiri, kehausan akan penghargaan, penilaian, penghakiman, judgement, kemarahan, kebiasaan mengontrol diri, mengontrol orang lain. Itu adalah sumber-sumber dari masalah, sumber dari penderitaan. Itulah seperangkat ego yang menutupi jati diri kita. Hal-hal inilah yang sepanjang hidup harus kita lepas. Mengutip perkataan seorang biksu terkenal dari Australia, yaitu Ajahn Brahm, dalam bukunya Cacing dan Kotoran Kesayangannya, beliau berkata, tidak peduli apapun agamamu, apapun statusmu, apapun jenis kelaminmu, dari mana kamu berasal, dan sebagainya, sepanjang hidup kita harus selalu melepas kemelekatan kita. Cara semesta, cara Tuhan untuk memurnikan diri kita adalah dengan mengizinkan masalah-masalah tersebut datang. Jadi, problem atau masalah adalah cara untuk memecahkan cangkang ego kita agar kita dimurnikan. Selain itu, kadang-kadang problem juga mempunyai dimensi lain. Terkadang problem atau masalah adalah tanda ada yang mesti diubah jauh di dalam diri kita, di level pikiran bawah sadar.
Inilah yang disebut sebagai shadow work, sebuah teori dari psikolog bernama Carl Gustav Jung, yaitu menurut beliau terdapat bayang-bayang gelap di dalam diri setiap orang yang tanpa dia sadari akan mempengaruhi dia dalam mengambil tindakan atau keputusan atau cara orang-orang bereaksi. Inilah yang diam-diam mengendalikan diri kita. Inilah yang diam-diam mengendalikan pikiran bawah sadar kita, yang seringkali membawa kita kepada masalah terhadap finansial, kesehatan, hubungan-hubungan yang buruk. Namun, apabila kita merubah atau menyadari shadow atau bayang-bayang dalam diri kita, itu artinya kita mengubah stage atau level di dalam hati kita. Ada persepsi lama yang harus kita buang. Maka setelah kita membuang persepsi yang lama, kesejatian atau versi diri kita yang lebih baik perlahan-lahan akan muncul. Benar, solusi dari masalah kita pun akan muncul dengan sendirinya, otomatis. Kamu tidak akan mampu menyelesaikan problem kamu apabila kamu tidak merubahnya langsung pada akar atau sumber dari masalah itu. Karena masalah itu hanya akan dapat ditemukan solusinya apabila kita merubah apa yang ada di dalam diri kita. Apabila kita berhasil melepaskan pemelekatan ego kita secara sadar, maka wujud atau hakikat dari masalah itu seperti akan muncul dengan sendirinya. Ini bisa diibaratkan sebagai seolah-olah kita itu adalah berlian yang sedang diasah. Diperlukan tenaga ekstra dan juga terkadang proses yang menyakitkan untuk membuat berlian ini menjadi nampak berkilau dan lebih indah. Nah, yang tidak kita sadari, kebanyakan dari kita apabila mengalami masalah atau terkena pukulan dari langit, kita cenderung menyalahkan orang lain tanpa tahu bahwa masalah-masalah yang kita hadapi adalah cerminan langsung kondisi hati kita sendiri. Apabila ingin masalah ini selesai, kita harus merubah yang ada di dalam diri kita, maka yang di luar pun akan berubah. Apabila tidak dirubah, maka kehidupan akan terus mendatangkan masalah-masalah tersebut, mungkin dengan wujud yang berbeda-beda, melalui orang yang berbeda, namun skenarionya tetap sama saja, akan terus berulang-berulang hingga kita benar-benar belajar. Kuncinya adalah menjadi peka. Perhatikan, apabila di dalam hidupmu kamu mengalami masalah yang terus berulang, selalu datang melalui orang yang sama atau orang yang berbeda. Misalnya selalu terlilit utang, selalu ribut dengan pasangan, dengan ipar, dengan mertua, kesehatan yang buruk, hubungan dengan orang lain yang juga buruk. Catatlah, berhentilah menyalahkan orang lain. Ini saatnya merenung, menghadapi dengan ikhlas, diam dan amati tanpa menilai. Perlambatlah pikiran dan hari-harimu. Jadilah tenang, jadilah hening. Dengan menjadi hening, maka kau akan tahu. Terimalah pelajaran itu tanpa menyalahkan orang lain. Hadirkan dirimu, jadilah peka, agar dia dapat menemukan engkau di tempatmu. Masalah adalah jalan bagimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Percayalah, dirimu yang sejati yang dahulu kala padamu telah ditiupkan roh ilahi. Itulah dirimu yang sejati. Nah, inilah cara atau pengalaman saya ketika saya sedang menghadapi masalah yang terus berulang, masalah yang bertubi-tubi, yang begitu melelahkan, membuat saya putus harapan, depresi, sampai kemudian saya menyerah, saya diam, saya terima segala sesuatu apa adanya. Saya tidak lagi menilai atau mencari-cari solusi, semuanya saya biarkan dulu, let it go. Kemudian saya ambil waktu untuk diri saya sendiri, saya merenung, saya menikmati kesunyian dengan santai. Saya lakukan itu terus-menerus secara rutin. Saya berusaha mencari kedamaian di dalam batin lewat keheningan. Kemudian tiba-tiba saja, semuanya menjadi jelas, sebuah gagasan tiba-tiba bermunculan. Kemudian saya terdorong untuk menuliskannya.
menuliskan apa saja yang melintas dalam pikiran saya. Kemudian saya sadari bahwa masalah saya bersumber atau berakar pada kemelekatan atau ego saya. Itulah yang menjadi sumber penderitaan saya. Ada sesuatu di dalam diri ini yang ingin diubah. Ada sesuatu di dalam diri ini yang ingin dilepas. Dan hadirnya masalah itu adalah cara agar saya menyadari bahwa ada ego saya yang harus saya lepas. Ada persepsi saya, pandangan saya yang sudah tidak perlu lagi saya pegang. Itulah yang saya alami dahulu. Tidak ada yang mengajari dari mana suara itu, tidak ada yang mengajari bagaimana solusinya. Saya hanya diam dan menjadi tenang. Dan tiba-tiba saja gagasan itu bermunculan, ide itu, pemahaman itu muncul datang dengan sendirinya. Setelah kita menyadari ada sesuatu yang harus kita ubah di dalam diri kita yang menjadi akar dari masalah kita, yang terproyeksi di hubungan-hubungan yang buruk dan kejadian-kejadian yang menimpa kita yang kita sebut sebagai masalah itu, selanjutnya apa? Selanjutnya kita berubah. Memang tidak mudah berubah ini, tapi pelan-pelan kita akan mendapatkan sebenarnya kalau kita bersabar dan ikhlas dan berhenti bertengkar, berhenti menyalahkan orang lain. Kita akan merasa seperti dituntun dengan sendirinya. Jadi seperti ada cahaya yang perlahan-lahan muncul di dalam hati ini yang menerangi jalan kita, yang membuat kita berubah, otomatis berubah. Dengan mengubah yang di dalam, maka yang berada di luar dirimu, hubungan-hubunganmu itu akan membaik dengan sendirinya. Masalah-masalahmu akan ada solusinya dengan sendirinya. Bahkan solusi itu terkadang tidak pernah terpikirkan oleh kamu. Beyond the mind, tidak pernah terpikirkan. Itulah cara Tuhan, cara semesta menolong kita. Kadang-kadang kita saja yang tidak terbuka, tidak peka untuk menerima pertolongan itu. Jadi apapun masalah kamu saat ini, berhentilah menyalahkan yang di luar. Karena apapun yang ingin kamu ubah di luar dirimu, kondisi apapun yang ingin kamu ubah, itu harus kamu ubah dari dalam diri kamu. Ketika kamunya berubah, hatimu berubah, maka otomatis yang di luar dari dirimu akan berubah dengan sendirinya. Yang di luar itu hanyalah proyeksi apa yang ada di dalam dirimu. Yang di luar itu sesungguhnya adalah akibat dari apa yang ada di dalam dirimu, di dalam hatimu. Nah, sekian video kali ini. Saya harap video ini dapat menambah wawasan atau membuka mata kita tentang hakikat sesungguhnya dari masalah dan kenapa masalah ini datang di dalam hidup kita. Catatlah apabila pola ini kamu temukan di dalam hidup kamu. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam